Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Xiaomi datang lagi dengan ponsel tipe terbarunya Mix Fold 3. Ketebalannya cuma 10,86 mm, lebih tipis dibandingkan sama 11,2 mm di Mix Fold 2. Bodi tipis ini bisa dicapai berkat desain engsel terbaru serta sistem motherboard vertikal yang mereka kembangkan sendiri. Desain engsel terbaru ini juga turut mengalami peningkatan fleksibilitas dan durabilitas. Terdapat 14 micro hinge yang bikin Mix Fold 3 bisa ditekuk dengan sudut 45-135 derajat. Sementara dikatakan punya ketahanan sampai 500.000 kali buka tutup. Layar internalnya 8,02 inci dengan panel AMOLED dan pakai chipset dari Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yang dipadukan sama RAM LPDDR5X sampai 16 GB. Harganya 19 jutaan rupiah buat opsi terendah. Kalau opsi tertingginya 23 jutaan rupiah. Lagi-lagi saat ini cuma dijual di pasar Tiongkok aja. Bareng sama pengumuman resmi smartphone lipat dari Xiaomi, pihaknya juga turut perkenalan smartband terbarunya, Xiaomi Band 8 Pro yang bawa layar cukup besar di 1,74 inci dan panel AMOLED. Melansir dari Phone Arena, layar di Xiaomi Band 8 Pro punya refresh rate 60Hz dan dukung warna sampai 16,7 juta, sekaligus kerapatan 336 ppi. Smartband ini juga udah dukung lebih dari 150 jenis mode olahraga dan punya tampilan watch face sampai 100 jenis. Baterainya bisa bertahan sampai 14 hari loh buat mode standby atau 6 hari dalam mode always on display atau AOD. Ada fitur tracking kesehatan, tingkat stres, dan kualitas tidur. Jam tangan kece ini punya harga 840 ribuan rupiah. Kepincut? Xiaomi mengumumkan kehadiran Xiaomi Pad 6 Max. Ini jadi model ketiga tablet Pad 6 series dengan upgrade signifikan di bagian layarnya. Hal yang paling menonjol adalah ukuran layarnya yang punya diagonal 14 inci. Layar 14 inci itu punya panel IPS beresolusi 2880 x 1800 pixel dengan dukungan HDR10, Dolby Vision, dan tingkat kecerahan 600 nits, serta refresh rate 120Hz. Buat dapur pacunya, ngandelin Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 dengan RAM up to 16 GB dan storage up to 1 TB. Baterainya berkapasitas 10.000 mAh, diklaim bisa tahan 2 hari penggunaan normal. Awet banget ya. Kamera belakangnya 50 MP plus 2 MP dan kamera depan 20 MP. Sayangnya cuma dipasarkan Cina aja ya, Xiaomi Pad 6 Max ini. Sebagai bagian dari acara peluncuran rangkaian produk baru Xiaomi yang baru aja berlangsung kemarin, pihak Xiaomi juga memperkenalkan koleksi produk lain buat ekosistem besarnya dengan menghadirkan robot kaki 4 terbarunya, Xiaomi CyberDog 2. Tahu nggak, robot ini juga pakai AI biar karakterisasinya lebih hidup. Bobotnya 8,9 kg dan anjing ini punya desain mirip kayak anjing Doberman yang dilengkapi Cyber Gear Micro Actuator dari Xiaomi, sehingga punya mobilitas yang lebih gesit dan manuver yang lebih ekstrim. Ditenagai sama prosesor NX dan 21 Top sebagai otak utamanya, serta otak sekunder kopresor ganda. Robot ini punya 19 sensor yang difungsikan sebagai berbagai jenis indera, kayak penglihatan atau sentuhan. Harganya 27 jutaan rupiah per unit. Kamu bisa beli lewat website resmi Xiaomi di pasar Tiongkok. Mantep nih buat jadi temen di rumah. Tecno sebentar lagi mau rilis laptop nih. Produk laptop pertama mereka, Tecno Megabook T1. Jadi laptop yang punya layar 15,6 inci berbingkai tipis. Layarnya punya resolusi FHD dan kecerahan puncak 350 nits. Desainnya tipis dengan ketebalan 14,5 mm dan berat 1,48 kg. Laptop ini juga dilengkapi sama pemindai sidik jari buat akses yang aman. Kamu juga bisa pakai speaker ganda dengan suara imersif DTS. Ada dual mikrofon dan pembatalan kebisingan lingkungan AI buat kualitas panggilan yang jernih. Laptop ini ditawarin dalam varian Core i3 dengan RAM 8GB dan penyimpanan 512GB, sekaligus Core i5 RAM 16GB dan penyimpanan 512GB. Sayangnya, Tecno belum mau spill soal harga. Telegram udah punya fitur stories kayak WhatsApp dan Facebook, tapi sebelum ini fiturnya terbatas cuma buat pengguna Telegram Premium aja. Tapi sekarang kita kaum non-premium bisa pakai juga, soalnya Telegram lagi ulang tahun yang ke-10. Telegram ngaku kalau fitur ini diminta banyak banget pengguna. Soal keamanan, kamu gak usah khawatir sampai pusing. Kamu bisa atur siapa aja audience story kamu. Durasinya juga bisa diatur antara 6, 12, 24, atau 48 jam. Stories ini juga bisa diarsipkan dalam bentuk highlight. Ada juga fitur mode dual kamera, waktu ngerekam, stickers, location, sampai captions. Kamu juga bisa edit stories yang udah dipublish kapan aja. Telegram Stories sudah hadir buat Android dan iOS. Yuk langsung cobain!
Di masa waktu Twitter lagi punya serangkaian masalah yang bikin pengalaman pengguna enggak menyenangkan. Beberapa bulan belakangan, kehadiran Threads sebagai angin segar di dunia persoalan media ini. Tapi sayangnya, Threads ngalamin penurunan jumlah pengguna aktif secara drastis. Menurut hasil analisa dari SimilarWeb, melansir dari sumber terkait, disebutin kalau Threads berhasil meraup sampai 49,3 juta pengguna aktif secara global per 7 Juli 2023 kemarin. Tapi selang sebulan, jumlah pengguna aktifnya turun drastis jadi 19,3 juta pengguna aktif aja. Wah, kenapa nih? Asumsinya Threads juga alternatif dan masih punya kekurangan fitur dan akses yang gak seluas Twitter. Pastinya Om Mark enggak bakal diam aja nih. Kita tunggu pembuktiannya. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.